Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wirsani Joyo dengan NIM akhir 193. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemodelan dan simulasi data berjudul Simulasi Sistem Antrian pada Layanan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit menggunakan pendekatan Agent Based Modeling dan simulasi Monte Carlo. Proyek kali ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama notebook simulasi serta dashboard interaktif berbasis Streamlit untuk memvisualisasikan hasilnya. Pada bagian pertama ini, bagaimana ide dasar saya dan cara membuat dataset dummy itu bekerja. Karena ini simulasi, saya tidak menggunakan data eksternal, datanya dibuat sendiri lewat proses simulasi. Jadi dataset dummy-nya justru adalah output dari model bukan input. Konsepnya begini, setiap pasien saya modelkan sebagai sebuah agent atau patient agent dengan tiga atribut acak yang merepresentasikan kondisi psikologis pasien saat melakukan antrian. A itu di mana waiting stress, yaitu tingkat stres akibat menunggu, mulai dari nol. Lalu R itu atau resilience itu adalah kesabaran pasien di random antara 0,2 sampai 0,8. D itu adalah distortion, yaitu hambatan administratif yang dialami di random antara 0,1 sampai 0,7. Setiap state waktu, stres pasien berubah mengikuti rumus A dalam kurung T plus 1 sama dengan A dalam kurung T ditambah atau dijumlahkan dengan S kali D dikurangi P kali R, di mana S itu laju kedatangan pasien dan P itu kekuatan protokol pelayanan rumah sakit. Kalau stres pasien mencapai 1,0, pasien dianggap bulking atau dia menyerah dan pergi meninggalkan antrian. Nah, dari sinilah dataset dummy lahir. Saya jalankan simulasi sebanyak 1000 atau Monte Carlo untuk 4 skenario berbeda. Lalu setiap hasil run itu jumlah pasien bulking, rata-rata stres serta waktu pertama kali ada yang bulking, saya catat dan ekspor menjadi CSV. Jadi totalnya ada 4.000 baris data yang murni hasil simulasi, bukan data buatan asal-asalan. Baik, langsung saja untuk ke bagian programnya. Bagian program ini saya akan jelaskan sel per sel. Untuk sel pertama di sini adalah sel untuk import library-nya, yang dimana sel pertama ini cuma install dan import library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Skippy, dan lain-lain. Lalu pada sel kedua di sini ada sel class patient agent, yang dimana ini sel yang tadi saya jelaskan, yaitu merepresentasikan satu pasien dengan metode step yang mengatur transisi state pasien dari arriving ke waiting ke patient server sampai dengan discharge, atau kalau stresnya keburu penuh akan jadi bulking. Lalu pada sel ketiga di sini ada sel class hospital model, yang mana ini environment-nya itu merepresentasikan poliklinik dengan jumlah server atau meja layanan. Model ini yang mengatur banyak pasien sekaligus, siapa yang dapat giliran dilayani, dan mencatat statistik tiap step lewat metode run step. Lalu kita masuk ke sel keempat, yang dimana ini sel definisi dari 4 skenario. Di sini saya definisikan 4 skenario what if yang mau dibandingkan. Yang pertama yaitu ada tanpa intervensi atau baseline, yaitu sistem apa adanya. Lalu kedua itu adalah reaktif, yaitu protokol P, baru dinaikkan otomatis kalau stres rata-rata sudah penuh di atas, atau stres rata-rata sudah di atas 0,8, jadi baru bertindak saat kondisi darurat. Yang ketiga itu preventive plus CBT, yaitu protokol P dinaikkan permanen ke 0,30 sejak awal, plus mekanisme mirip terapi CBT kalau stres pasien itu lebih dari sama dengan 0,5, distorsinya akan dikurangi dan di resilience resiliensinya akan dinaikkan. Serta yang keempat itu adalah distorsi tinggi, yaitu simulasi kondisi terburuk, yaitu semua pasien punya hambatan administratif tinggi atau D sama dengan 0,60.
Lalu terus untuk sel kelima ini yaitu untuk eksekusi Monte Carlo-nya, di mana di sel ini di sel keempat skenario jalankan 1000 iterasi masing-masing dengan seed none supaya setiap iterasi hasilnya acak dan secara representatif secara statistik. Untuk sel kelima ini, sel kelima B sampai sel keenam itu adalah ekspor dataset dengan eh, ekspor dataset dan juga table aggregate, yaitu hasil hasil hasilnya diekspor ke CSV lalu diringkas jadi table agregat, rata-rata pasien bulking, rata-rata stres, dan rata-rata waktu pertama kali ada yang bulking untuk tiap skenario-nya. Terus untuk sel ketujuh ini yaitu untuk visualisasinya, yaitu beberapa grafik saya buat tren stres dari waktu ke waktu, distribusi bulking lewat box plot dan histogram, serta bar chart dan perbandingan environment uh, ratio antar skenario terhadap baseline. Ini bersambung sampai ke dengan sel ke-9. Terus untuk sel ke-10 ini di mana uji statistik, di sini saya juga melakukan uji statistik formal, statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, dan juga uji T-Wedge untuk membandingkan tiap skenario terhadap baseline secara signifikan atau tidak. Lalu pada sel ke-11 sampai sel ke-12 itu adalah distribusi state dan sensitivitas. Ada juga analisis sensitivitas parameter P dari 0,05 sampai dengan 0,50 untuk melihat di titik berapa protokol pelayanan mulai efektif menekan kegagalan sistem. Terus pada akhirnya di sini ada sel 13 yaitu kesimpulan, yaitu hasil akhirnya jelas karena preventif PCBT adalah strategi terbaik. Tingkat kegagalan bulking paling rendah dan stres akhir pasien paling kecil. Sebaliknya skenario distorsi tinggi itu hampir menyebabkan sistem kolaps total. Dari sini saya merekomendasikan 3 hal ke manajemen rumah sakit: digitalisasi alur administratif, penerapan protokol P sama dengan 0,30 secara rutin, bukan cuma saat kondisi darurat saja, dan pelatihan komunikasi staf untuk pasien yang menunggu. Terus untuk bagian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dashboard berbasis Streamlit. Dari notebook tadi itu saya bungkus semuanya menjadi dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Saya beri nama Care Optima supaya hasil simulasi bisa dieksplorasi tanpa perlu buka kodenya lagi. Di sidebar di sini terdapat pengguna bisa mengatur ulang parameter simulasi secara real time, jumlah iterasi Monte Carlo, jumlah pasien, jumlah serve, jumlah step, nilai stressor E sampai P untuk setiap skenario. Setelah diatur, tinggal klik tombol jalankan simulasi dan seluruh model akan dijalankan ulang dengan parameter baru. Untuk di sini ada 6 tab utama. Ya, yang nama tab utama ya di sini ada beranda, itu ringkasan KP utama berupa iterasi yang dijalankan, tingkat kegagalan skenario terbaik versus terburuk, dan improvement ratio-nya plus grafik komparasi. Terus di sini juga ada hasil Monte Carlo, itu tabel dan grafik agregat hasil 1000 iterasi tiap skenario dengan filter multi-select untuk fokus ke skenario tertentu. Lalu lalu untuk yang ketiga di sini adalah tren dan distribusi. Di sini grafik tren stres antara skenario yang bisa dipilih bebas plus histogram dan box plot distribusi bulkingnya. Terus di sini ada sensitivitas.
di mana sensitivitas ini yaitu grafik bagaimana perubahan nilai P mempengaruhi tingkat kegagalan dari si sistemnya. Untuk yang simulasi langsung ini di sini user bisa jalankan satu kali peran tunggal untuk skenario pilihan dan melihat apa ya eh, dan melihat detail tiap pasien itu statusnya, level stresnya dan kapan dia bulking lengkap dengan log 10 step terakhirnya. Lalu di sini ada laporan dan rekomendasi yaitu ringkasan eksekutif, otomatis, temuan utama, dan rekomendasi untuk manajemen rumah sakit semuanya update otomatis mengikuti parameter yang sedang aktif. Jadi alur kerjanya yaitu user atur parameter di sidebar, klik jalankan. Eh, Sebelum itu di sini juga si usernya bisa mengunggah file CSV hasil ekspor yang sudah dilakukan pada notebook tadi, yaitu dataset hasil simulasi per iterasi ataupun dataset trend step waktunya. Saya jelasin lagi. Jadi alur kerjanya yaitu user atau parameter di sidebar, lalu klik jalankan, terus seluruh dashboard KPI, grafik tabel rekomendasi, otomatis update berdasarkan hasil simulasi baru. Ini membuat dashboard jadi alat eksplorasi, bukan cuma laporan statis. Baik, demikian presentasi saya. Kesimpulannya, kombinasi agent-based modeling dengan Monte Carlo terbukti efektif memodelkan dinamika antrian rumah sakit dan strategi preventif dengan pendekatan psikologis CPT. Terbukti paling efektif menekan risiko pasien meninggalkan antrian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.